warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan Ibu Rita di kelas kimia pada pertemuan kedua. Tentu kalian masih ingat dong pelajaran kita yang pertemuan pertama. Kita sekarang akan belajar tentang aplikasi sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi sifat koligatif larutan itu sangat banyak sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, sangat menarik untuk kita pelajari. Kimia itu asik. Kimia itu menarik, kimia itu indah, dan kimia itu dekat. Kimia itu adalah keseharian kita. Yuk, mari kita belajar. Pada pertemuan pertama, kita sudah mempelajari dan mendiskusikan tentang definisi dari sifat koligatif larutan adalah sifat yang hanya tergantung dari konsentrasi partikel zat terlarut saja, bukan tergantung dari jenisnya. Maka kalau topiknya sifat koligatif larutan, maka ada subtopiknya yaitu penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmosis. Jadi kesimpulannya nanti adalah bahwa zat terlarut akan menurunkan tekanan uap, zat terlarut akan menurunkan titik beku, kemudian zat terlarut akan menaikkan titik didih, serta zat terlarut akan mempengaruhi tekanan osmosis. Jadi hari ini kita akan mempelajari aplikasinya masing-masing, apa aplikasi terhadap tekanan uap, aplikasi terhadap penurunan titik beku, aplikasi terhadap kenaikan titik didih, dan aplikasinya terhadap tekanan osmosis. Sangat menarik untuk dipelajari ya. Yuk kita mulai belajarnya. Yuk kita mulai. Perhatikan gambar yang ada di bawah ini. Ibu punya gambar, ada gambar telur asin, ada gambar ikan asin, kemudian ada lintah, ada orang yang lagi diinfus, kemudian mungkin dari literasi kita pernah mendengar bahwa atau pernah membaca bahwa orang mencairkan salju di jalan raya itu di daerah yang bersalju itu dengan cara diatasinya adalah dengan cara menaburkan garam dapur di atasnya sehingga saljunya bisa mencair. Kemudian kalau kalian berkemah di alam misalnya atau di hutan, kemudian tendanya itu sebelum digunakan selalu digali kemudian ditaburi dengan garam dapur. Nah, tugas kita sekarang adalah apa hubungannya dengan sifat koligatif larutan? Bagaimana proses yang terjadi? Nah, semua gejala-gejala ini ada dalam keseharian kita. Cuman barangkali kita belum bisa menjelaskan. Kita bisa hanya jawab, oh iya ya, lintah bisa mati ya dengan garam. Kemudian cacing bisa mati ya kalau ditaburi dengan garam. Kemudian kenapa ya kok telur bisa asin di dalamnya? Bagaimana proses yang terjadi? Dan kenapa ya ikan itu bisa awet dengan menggunakan garam dapur? Nah, pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari kita bisa jawab dengan menghubungkan dengan konsep sifat koligatif larutan, terutama aplikasi sifat koligatif larutan. Yuk kita bahas satu persatu gambarnya ya. Yuk kita bahas aplikasi yang pertama, yaitu tentang penurunan titik beku larutan. Di mana kita tahu bahwa zat terlarut akan menurunkan titik beku larutan. Dan kita tentu tahu dong bahwa pada tekanan 1 atmosfer titik beku air adalah 0 derajat. Pada umumnya 0 derajat ya. Nah, bagaimana suatu zat kimia mampu menurunkan titik beku larutan? Itu dapat kita lihat contohnya pada seperti contoh gambar ibu di bawah, yaitu ada es krim tradisional. Nah, anak-anak tentu pernah kalian jajan es krim atau es puter di jalan yang dibuat secara tradisional, bukan? Rasanya yang enak dan teksturnya yang lembut dan lembut di lidah membuat kita ketagihan dengan es krim ini. Nah, tapi pernahkah kalian perhatikan apa yang dijadikan sebagai pendinginnya sehingga es krimnya tetap beku dan lembut sampai sore? Dan terdiri dari apakah komposisi es krim tersebut? Dan bisakah kalian nanti membuat es krim sendiri di rumah tanpa bantuan freezer atau kulkas? Nah, kita coba aplikasinya ya. Ternyata apa yang ada di dalam wadah es krim tersebut atau di bawahnya itu hanya menggunakan es batu atau bongkahan es batu dengan garam dapur.
Nah, bagaimana prinsip ini bisa dijadikan untuk menurunkan titik beku larutan? Itu ada hubungannya dengan konsentrasi garam. Jadi kalau kita lihat titik beku air adalah 0 dan kalau ditambahkan dengan garam dapur, maka titik bekunya akan turun, misalnya menjadi -4 atau -3 misalnya. Sehingga walaupun bentuk es batunya yang ada di bawah wadah itu adalah bentuknya cair, tapi suhunya jauh lebih dingin. Jadi suhunya tidak 0 lagi, pasti di bawah 0. Nah, hal inilah yang menyebabkan kenapa campuran garam dapur dan es batu atau bongkahan es batu bisa membuat pembekuan pada campuran-campuran dari bahan-bahan es krim tadi. Nah, mudah bukan? Nah, tentu saja kalian bisa mempraktikkannya sendiri, membuktikan bahwa benar nggak bahwa garam dapur bisa menurunkan titik beku larutan. Nah, kenapa harus garam? Kalian bisa buktikan tidak hanya garam, mungkin zat lain juga bisa menurunkan titik beku. Tapi kenapa garam lebih efektif? Nanti kalian jawab ya, dan kita diskusikan jawabannya setelah kalian praktikum secara sederhana. Oke? Gambar di bawah ini adalah gambar salju yang turun di daerah yang biasa bermusim salju. Nah, biasanya salju itu kalau mengganggu jalan raya atau menutupi jalan raya, maka biasanya diatasi dengan cara menambahkan garam dapur, sehingga salju bisa mencair atau kristal-kristal esnya bisa dipecahkan oleh kristal garam. Tapi akibatnya salju yang mencair mempunyai suhu yang jauh titik bekunya di bawah 0. Jadi kalau kita bandingkan antara saljunya dengan salju yang sudah mencair, itu suhunya jauh di bawah 0. Nah, kalian bisa membuktikan sendiri, tidak harus contohnya adalah dengan salju. Coba nanti kalian di rumah mencobakan sendiri dengan cara sederhana, praktikum sederhana. Betul tidak bahwa garam dapur bisa menurunkan titik beku larutan? Kalian ambil 2 buah gelas, kemudian campurkan atau masukkan bongkahan es batu ke dalam kedua gelas tersebut. Nah, tentu saja suhunya sama, ya kan? Tetapi jika di salah satu gelasnya kalian tambahkan garam dapur, maka nanti secara fisik kalian akan melihat bahwa garam jika ditambahkan ke dalam bongkahan es batu, maka dia akan mencair atau kristal esnya akan lebih mudah mencair, tapi suhunya lebih rendah. Sementara es batu atau bongkahan es batu yang di dalam gelas yang pertama tadi itu lebih lama mencairnya karena tidak ditambahkan dengan garam dapur. Nah, bagaimana kita mengukur suhu sementara di rumah kita tidak punya termometer? Kalian cukup gunakan jari saja atau pegang wadahnya. Kita akan merasakan bahwa garam dapur yang ditambahkan ke dalam bongkahan es batu itu suhunya jauh lebih dingin. Nah, tentu saja kita tidak bisa melihat angkanya seberapa dinginnya atau seberapa turun suhunya, tapi tangan kita bisa dijadikan untuk membedakan mana gelas yang kita isikan es batu itu yang suhunya lebih dingin. Nah, itu salah satu contoh prinsip penurunan titik beku oleh garam dapur. Nah, coba kalian bandingkan juga dengan gula nantinya. Jika kalian tambahkan dengan gula bongkahan es batunya, kemudian gelasnya satu lagi tidak ditambahkan, kalian ukur juga suhunya, mana yang suhunya lebih turun. Dan kita bisa bandingkan manakah yang lebih efektif menurunkan suhu es batunya apabila digunakan garam dapurkah atau dengan gula. Nah, praktikumnya sederhana kan? Kita nggak usah pergi ke luar negeri sana untuk membuktikan bahwa benar nggak salju bisa dicairkan dengan garam dapur. Mudah dan gampang bukan? Menarik dan sangat sederhana percobaannya. Yuk! Aplikasi yang berikutnya adalah yang berhubungan dengan sifat koligatif larutan, penurunan titik beku juga. Coba kalian perhatikan gambar ibu di bawah, bahwa binatang-binatang di daerah kutub seperti beruang dan ikan-ikannya dapat bertahan hidup dengan baik di daerah yang bersuhu sangat rendah sekali. Nah, kenapa ya darahnya tidak bisa membeku pada suhu itu? Sementara kita tahu bahwa salju itu atau air yang berada di bawahnya
itu suhunya sangat dingin sekali, tetapi binatang-binatang yang berada di bawahnya dapat hidup dengan baik. Sungguh maha besar pencipta kita ya. Dia telah menciptakan makhluknya dengan segala kondisinya. Nah, tinggal kita mempelajarinya bagaimana, dan tugas kita lah menggali apa yang terjadi, bagaimana dan sebabnya apa. Nah, nanti kita jelaskan. Contohnya kamu bisa cari yang lain tentang penurunan titik beku ini ya. Oh ya, ada satu gambar lagi di slide Ibu, yaitu adanya pendingin pada air radiator mobil. Kenapa sih air yang dijadikan untuk isi radiator mobil itu harus dikasih atau ditambahkan zat sesuatu, yaitu dinamakan dengan pendinginnya. Nah, itu ada hubungannya juga loh dengan sifat koligatif larutan, dimana kalau ditambahkan zat anti beku di dalamnya, maka nanti jika juga tidak akan cepat menguap airnya. Nah, tentu saja hubungannya kalau di daerah kita bukan anti beku ya, tapi barangkali lebih tepatnya adalah dengan ditambahkannya sesuatu zat kimia ke dalam cairan air radiator mobil itu, maka dia akan menaikkan titik didih, sehingga dia tidak akan cepat menguap, tidak akan cepat habis airnya. Bukan berarti tanpa zat anti beku ini air radiatornya tidak bisa digunakan ya, tetapi alangkah baiknya bahwa air radiator mobil itu ditambahkan suatu zat anti beku atau suatu zat yang bisa menaikkan titik didih larutan. Nah, semuanya berhubungan dengan sifat koligatif larutan, bukan? Nah, mari bereksplor nanti bagaimana kamu bisa mencari contoh-contoh yang lain untuk aplikasi ini. Oke? Yang berikutnya adalah masih mengenai osmosis. Coba perhatikan gambar Ibu di bawah, ada dua gambar. Yang pertama adalah gambar telur yang sudah dibuang cangkangnya. Jadi tinggal selaput semipermeabelnya saja yang kita kenal nanti dengan nama proses isotonik dan proses hipotonik dan hipertonik. Nah, gambar yang satu lagi adalah gambar telur asin. Tapi telur asin terutama yang lebih ke prosesnya ya, bukan telur asin yang sudah siap dimakan. Nah, kalau kamu perhatikan gambar telur asinnya, itu adalah telur asinnya dibungkus dengan tanah atau dengan abu, kemudian dipadatkan. Nah, seperti kita tahu bahwa proses pembuatan telur asin itu tidak hanya sekedar dicampurkan dengan garam atau tidak hanya sekedar dimasukkan telurnya ke dalam larutan garam yang jenuh, tapi proses pembuatan telur asin itu adalah dengan tahap-tahapan kita mencampurkan tanah atau batu bata yang digerus, dihaluskan, kemudian dicampurkan dengan garam kasar yang banyak, kemudian dikasih air, baru dipadatkan ke dalam telur. Tapi sebelumnya telurnya harus diamplas dulu supaya cangkangnya lebih tipis dan selaput semipermeabelnya itu lebih mudah keluar masuknya garam dapur. Nah, menarik bukan? Percobaan nanti bisa kamu lakukan di rumah dengan cara membuat telur asin secara tradisional atau dengan cara sederhana menurut ala kalian. Boleh dengan tanah, boleh dengan abu dan sebagainya. Nah, di sini yang penting kalian bisa jelaskan adalah bagaimana proses yang terjadi dalam proses pembuatan telur asin ini. Kenapa garamnya bisa masuk ke dalam telur? Kenapa tidak cairan di dalam telur yang keluar? Nah, secara teori kita bisa mempelajari bahwa osmosis itu adalah perpindahan cairan dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Maka seandainya telur kita masukkan ke dalam larutan garam dapur atau dicampurkan hanya dengan garam tanpa ditekan dengan tanah dan abu misalnya, maka yang akan terjadi adalah osmosis secara alami, di mana cairan sel putih telur yang ada di dalam telur itu bisa tertarik keluar. Akibatnya bukan telur asin yang terjadi, bukan, tapi cairan telurnya akan keluar dan telurnya volumenya akan mengecil. Nah, tetapi di sini kita membuat telur asin dengan cara namanya osmosis balik, yaitu osmosis yang terbalik. Caranya adalah dengan melawan peristiwa osmosis yang terjadi secara alami tersebut. Bagaimana yang disebut dengan melawan osmosis? Kalau seandainya telur yang sudah diamplas tadi kita masukkan ke dalam garam dapur, maka cairan akan mengalir dari dalam telur keluar.
Nah, dengan adanya tanah yang dicampur dengan garam kemudian dipadatkan atau dibalurkan kepada telur asin tersebut, maka artinya kita memberikan tekanan perlawanan terhadap peristiwa osmosis. Jadi yang harusnya cairan telur yang keluar, sekarang kita paksa bahwa garam tadi yang harusnya masuk ke dalam telur. Nah, itu namanya adalah osmosis balik. Osmosis yang terbalik. Nah, itu adalah salah satu prinsip dari pengerjaan pembuatan telur asin. Nah, kalian bisa coba kan? Bisa coba di rumah dengan cara sederhana. Bahan-bahannya sederhana, hanya telur, boleh telur ayam, boleh telur bebek. Kalian nanti buat telur asinnya dengan mencampurkan garam kasar atau garam dapur dengan batu bata yang sudah dihaluskan, kemudian ditambahkan sedikit air dan berikan tekanan kepada telur yang sudah kita amplas. Tujuan di amplas tadi buat apa? Adalah untuk supaya cangkangnya tidak terlalu keras dan garamnya bisa masuk. Semakin besar konsentrasi garamnya, kemudian semakin lama penyimpanannya dan semakin bagus tekanan yang diberikan ke dalam telur asin tersebut, maka pengaliran atau aliran garam dapur dari luar ke dalamnya udah juga semakin bagus. Jadi hasilnya telur asinnya lebih enak dan warna kuning telurnya yang dari kuning menjadi kemerah-merahan. Nah, itu aplikasinya kan? Bisa kita coba. Nah, sementara gambar yang di samping adalah tentang hipertonik dan hipotonik. Istilah dalam osmosis juga. Cuman yang seperti ini, hipertonik dan hipotonik itu kelihatannya harus belajarnya di lab ya. Karena untuk melarutkan cangkang telurnya ini, untuk menipiskan cangkangnya, kita butuh asam sulfat pekat. Kita butuh cairan HCl yang agak pekat untuk melarutkan. Sehingga kita tidak bisa melakukan di rumah. Tapi pembuatan telur asin yang sederhana bisa di rumah, bukan? Ayo, nanti kamu buat LKPD-nya, LKS-nya, dan kita diskusikan bersama pada pertemuan berikutnya. Oke? Untuk aplikasi yang berikutnya adalah tentang tekanan uap. Nah, coba kita pernah dengar dan berliterasi ya bahwa ada yang disebut dengan laut mati, yaitu laut yang mempunyai kadar garam yang sangat tinggi dan orang tidak bisa tenggelam di dalamnya, bisa mengapung istilahnya. Tapi kita tidak usah membuktikan sampai ke laut mati. Sekarang banyak tempat rekreasi yang mempunyai kolam-kolam apung sehingga kita bisa bermain dan berkreasi. Jadi seolah-olah kita tidak tenggelam di dalam air, bisa mengapung, bisa baca koran, bisa main-main di atas airnya tanpa takut tenggelam, tanpa takut tidak bisa berenang. Nah, salah satunya adalah kita bisa berenang atau mengapung di pantai Tureloto. Ibu baca di pantai Tureloto, Laut Mati di Nias Utara, nggak harus bisa berenang. Nah, kita kan nggak perlu ke Laut Mati yang berada di luar sana kan. Jadi, ibu pingin kalian mengeksplor diri, mencari tahu lebih banyak kenapa ya bisa mengapung di atas laut yang mempunyai kadar garam tinggi. Coba cari tahu deh nanti jawabannya supaya diskusi kita lebih hidup. Kalian juga harus mengeksplor diri, belajar tidak hanya sumbernya dari ibu, tapi kalian harus banyak juga membaca, banyak bertanya dan banyak berdiskusi dengan yang lainnya. Oke? Kita diskusikan nanti. Aplikasi yang berikutnya adalah tentang gambar yang di bawah ini, yaitu infus. Nah, kalau kita perhatikan, cairan infus itu adalah cairan yang isotonik dengan tubuh kita. Apa maksudnya isotonik? Coba, pernahkah kalian diinfus kemudian memperhatikan? Atau mungkin bukan ketika kita diinfus ya, kita bisa perhatikan. Kalau kita menjenguk teman ke rumah sakit atau siapa saja yang sakit, mungkin kita hanya melihat, ada cairan yang dimasukkan ke dalam tubuh pasien. Nah, pernahkah kalian memperhatikan cairan apa yang terdapat di dalam larutannya tersebut? Nah, cairan infus adalah cairan yang berisi larutan garam yang harus isotonik dengan darah kita. Apa maksudnya isotonik? Adalah yang mempunyai tekanan osmosis yang sama dengan darah kita. Kenapa harus sama? Karena tidak boleh terjadi pengaliran arah aliran cairannya ke satu arah. Artinya, jika larutan infusnya tidak isotonik, maka akan terjadi dua kemungkinan. Bisa darah kita yang ditarik keluar, sel
darah yang ditarik keluar, atau cairan infusnya yang terlalu banyak masuk ke dalam tubuh. Bukankah kulit kita adalah selaput semi permeabel, bukan? Nah, selaput semi permeabel itu adalah tempat terlewatinya peristiwa osmosis. Nah, di sini akan terjadi osmosis, perpindahan cairan dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Nah, cairan infus itu harus isotonik, harus sama tekanan osmosisnya supaya tidak terjadi pengaliran yang satu arah. Nah, kita cari tahu bagaimana proses cairan infus masuk ke dalam tubuh atau sebaliknya, nanti kita diskusikan di pertemuan berikutnya. Oke? Setelah kita diskusi tentang sifat koligatif larutan, tentu kalian bisa mengembangkan dan memberikan contoh-contoh yang lain, bukan? Masih banyak sekali aplikasinya yang bisa dijelaskan dengan konsep sifat koligatif larutan. Yuk, mari eksplor diri kalian dengan percobaan-percobaan sederhana pada materi ini. Selamat bereksperimen ya, jangan lupa kumpulkan tugas tepat pada waktunya. Oke, salam chemistry.